Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Satri tentunya di mata pelajaran IPA. Oke, untuk hari ini Ibu akan melanjutkan materi sistem gerak pada manusia, khususnya di materi sendi dan otot. Silahkan disimak dengan baik ya. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajari materi ini, maka Ibu harapkan kalian mampu mengetahui satu, pengertian sendi dan otot. Yang kedua, mampu mengetahui macam-macam sendi dan otot beserta dengan contohnya. Dan yang ketiga adalah mampu mengetahui fungsi sendi beserta dengan fungsi otot. Oke, Ibu lanjutkan ke sendi. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan mengajak kalian terlebih dahulu untuk berpikir. Mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan, sedangkan yang kalian tahu tulang itu sebagai penyusun sistem gerak manusia yang sangat keras, serta tidak dapat dibengkokkan. Nah, ternyata itu semua terjadi karena penyusun sistem gerak kita terdapat sendi. Oke, sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, maka hubungan antara tulang tubuh dapat digerakkan. Jadi ketika tubuh kita mempunyai tulang, tapi tidak mempunyai sendi, maka tubuh kita tidak dapat bergerak atau tidak dapat digerakkan. Perlu kalian ketahui bahwa sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis. Misalnya, sendi ini terdapat pada tulang tengkorak. Kemudian, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut dengan amfiartrosis. Misalnya, pada sendi antar ruas tulang belakang. Kemudian, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut dengan sendi diartrosis. Oke, ini contoh dari sendi sinartrosis yang terdapat pada tulang tengkorak. Jenis persendian yang dapat digerakkan dengan bebas atau biasa disebut dengan diartrosis. Yang pertama ada sendi peluru, kemudian yang kedua ada sendi engkel, kemudian yang ketiga ada sendi putar, yang keempat ada sendi pelana, dan yang terakhir ada sendi geser. Baik, sampai sini masih semangat semuanya? Ibu harapkan masih tetap semangat ya. Oke, Ibu lanjutkan ke sendi peluru. Nah, sendi peluru itu menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Maksudnya seperti apa, Bu? Nah, oke, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh dari sendi peluru. Nah, jadi sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Nah, tepatnya di sini ya. Jadi ketika diperbesar, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, yang Ibu bilang tadi, yang Ibu katakan tadi bahwa dia mempunyai satu ujung bulat dan yang satunya berongga seperti dengan mangkok gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan sendi peluru. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada tulang pinggul dan tulang paha. Jadi ini adalah tulang pinggulnya dan ini adalah tulang pahanya. Di antara kedua tulang tersebut, nah di sini terdapat sendi peluru. Jadi sama, satu tulangnya terdapat ujungnya yang bulat dan satunya terdapat tulang yang berongga seperti dengan mangkok. Oke, paham sampai di sini? Kemudian kita lanjut ke sendi engkel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang. Oke,
Oke, silahkan diperhatikan contohnya. Contoh sendi engsel itu terdapat pada siku dan lutut. Baik, Ibu lanjutkan di sendi putar. Sendi putar berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Baik, silakan diperhatikan. Di sini ada contoh persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Ini ya, ada contohnya. Kemudian di sini ada yang dimaksud dengan tulang atlas dan ada yang dimaksud dengan tulang aksis. Oke, tulang atlas itu merupakan ruas tulang belakang pertama sebagai penyangga. Jadi ini berfungsi sebagai penyangga. Lalu tulang aksis. Nah, tulang aksis ini merupakan tulang penyusun poros tubuh atau biasa disebut dengan bagian tengah tubuh. Jadi ini berfungsi sebagai penyusun bagian tengah tubuh. Oke, Ibu lanjutkan ke sendi pelana. Sendi pelana merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti dengan pelana. Nah, sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya pada pangkal ibu jari. Sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Contohnya, misalnya pada tulang pergelangan tangan dan pada tulang pergelangan kaki. Itu tadi materi tentang sendi. Sekarang Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Namun, Ibu harapkan semuanya harus tetap semangat. Oke, Ibu lanjut ke materi otot. Silakan diperhatikan dengan baik ya. Otot merupakan jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi tersebut mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak dan pada kontraksi itu dibutuhkan energi. Nah, selain itu, otot juga merupakan penggerak bagian-bagian tubuh sehingga seringkali otot itu disebut dengan alat gerak aktif. Sekarang Ibu akan kenalkan ke kalian otot yang bekerja di bawah kesadaran dan otot yang bekerja di luar kesadaran. Nah, yang pertama untuk otot yang bekerja di bawah kesadaran ada beberapa contohnya, yaitu pada saat kamu makan, kemudian pada saat kalian menulis, terus pada saat kalian berlari, serta aktivitas lain yang kamu lakukan secara sadar. Itulah contoh dari otot yang bekerja di bawah kesadaran. Kemudian yang kedua, contoh otot yang bekerja di luar kesadaran. Nah, ini contohnya adalah aktivitas jantung untuk selalu memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian contoh yang kedua adalah aktivitas otot-otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Ada 3 jenis jaringan otot. Silahkan diperhatikan gambarnya. Yang pertama ada yang disebut dengan otot rangka, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan otot polos, dan yang ketiga ada yang disebut dengan otot jantung. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan disimak videonya ya. Harus tetap semangat semuanya. Yang pertama adalah otot rangka. Otot rangka merupakan otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Silakan diperhatikan, di sini ada contoh otot rangka. Jika diamati di bawah mikroskop, sel otot rangka akan terlihat bergaris-garis melintang seperti dengan yang ada di gambar ini. Nah, maka dari itu otot rangka juga sering disebut dengan otot luris. Selanjutnya yaitu otot polos. Otot polos terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Kemudian otot ini juga memiliki sebuah inti pada tiap selnya.
Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Nah, kemudian otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, cara kerja otot jantung mirip dengan otot polos karena tergolong otot tak sadar. Kemudian, otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama kita hidup. Kemudian, yang perlu kalian ketahui bahwa otot jantung ini berkontraksi pada saat jantung berdenyut, dan otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadar kita. Baik, selanjutnya yang perlu kalian ketahui bahwa ternyata otot kita juga ada yang bekerja secara berlawanan. Maksudnya, pada saat melakukan sebuah gerakan, meskipun gerakan itu dilakukan secara bersamaan, tetapi proses kontraksi dan relaksasi antara otot satu dengan otot yang lainnya itu berlangsung secara berlawanan. Agar lebih kalian pahami, silahkan diperhatikan gambar dan video animasi tentang otot bisep berkontraksi dan otot trisep relaksasi. Disimak dengan baik ya, tetap semangat. Dari sini ke tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan berenang sampai bawah. Manusia dapat bergerak karena adanya otot-otot rangka yang bekerja secara berpasangan, di mana salah satu otot bertindak sebagai fleksor dan otot lainnya bertindak sebagai ekstensor. Perhatikanlah otot bisep dan otot trisep yang terdapat pada lengan ini. Pada saat menekukan lengan tangan, otot bisep yang bertindak sebagai fleksor berkontraksi, sedangkan otot trisep yang bertindak sebagai ekstensor berelaksasi. Namun pada saat lengan diluruskan, otot bisep mengalami relaksasi dan otot trisep mengalami kontraksi. Ketika otot mengalami kontraksi, otot tersebut akan menegang, memendek, dan bagian tengahnya menggembung. Sebaliknya, ketika otot berelaksasi, otot tersebut menjadi memanjang dan lebih pipih. Oke, sekian penjelasan Ibu tentang materi sendi dan otot. Kemudian kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Salam sehat dan salam semangat dari Ibu ya. Tetap jaga kesehatan semuanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya YouTube channel Anak Muda Tarakan. Terima kasih.